modern seperti saat ini, masyarakat banyak menggunakan sesuatu yang mudah dan instan. Contohnya plastik. Seiring maraknya penggunaan plastik, maka akan berimbas pada jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah plastik akan berdampak negatif pada lingkungan karena tidak dapat terurai dengan cepat. Berdasarkan siaran pers, PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 menyatakan, jumlah timbulan sampah mencapai 175.000 ton per hari skala nasional atau setara dengan 64 juta ton sampah per tahun dengan komposisi sampah plastik sebesar 15%. Indonesia berada di peringkat kedua dari 192 negara sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan dengan total 1,29 juta metrik ton tiap tahunnya. Maraknya penggunaan plastik membuat kebutuhan plastik nasional terus mengalami peningkatan. Menurut Kementerian Perindustrian, Airlangga Hartono tahun 2017 menyatakan permintaan produk plastik nasional mencapai 4,6 juta ton dan akan meningkat sebesar 5% dalam 5 tahun terakhir. Indonesia memerlukan bahan baku plastik untuk kebutuhan produksi 7,2 juta ton tiap tahun, sedangkan untuk kebutuhan baku daur ulang plastik sebanyak 913.000 ton yang dipenuhi dari dalam negeri dan 320.000 ton masih dari negara lain. Mencermati masalah tersebut, perlu dilakukan daur ulang plastik dari sampah yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Triplek merupakan usaha yang bergerak di bidang pengolahan sampah plastik menjadi cacahan untuk dijadikan sebagai bahan baku industri daur ulang dan juga industri-industri lain yang membutuhkan. Bermitra dengan berbagai pihak untuk memangkas rantai pasok bahan baku yang panjang, sehingga dapat memperoleh bahan baku dengan lebih murah. Penjemputan bahan baku dengan beberapa ketentuan. Penggunaan unit produksi yang menerapkan teknologi tepat guna. Target pasar dari usaha kami yaitu industri daur ulang plastik dan juga industri lain yang membutuhkan. Pemasaran. Rencana pemasaran yang kami gunakan yaitu melalui media sosial, marketplace, website, serta dengan cara memberikan sampel produk ke industri-industri yang menjadi target pasar. Kekuatan, ketersediaan bahan yang mudah didapatkan, penggunaan mesin yang lebih efisien, mendukung berjalannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017, kerjasama yang baik dengan mitra dan industri. Kelemahan, bahan baku harus benar-benar terpilah sebelum dicacah, membutuhkan tempat usaha yang cukup luas, kapasitas produksi masih kecil. Peluang, tingginya kebutuhan untuk bahan baku industri daur ulang, usaha sejenis yang jarang ditemui di daerah Jember, pemilihan jenis dan warna plastik yang mudah. Usaha dapat berkembang seiring tingginya kebutuhan plastik, tempat produksi yang mendukung. Ancaman, industri besar membuat usaha sejenis, harga produk cacahan plastik fluktuatif. Mitra kami adalah rumah tangga, penyelenggara acara, pengepul, pemulung, komunitas peduli lingkungan, pemilik usaha, dan bank sampah sebagai pemasok bahan baku cacahan plastik. Pendapatan utama usaha kami adalah dari penjualan hasil cacahan. Keuangan. Dalam sekali produksi, cacahan plastik membutuhkan bahan baku sebanyak 100 kg untuk setiap jenis plastik, dengan perkiraan harga jual sebesar Rp7.000 per kilogram untuk plastik PET bening, Rp5.600 per kilogram untuk plastik PET warna, Rp10.000 per kilogram untuk plastik PP, dan Rp8.000 untuk plastik HDPE. Dari harga jual tersebut,
produsen akan mendapatkan omset sebanyak Rp3.060.000 dan keuntungan sebesar Rp904.000 dalam sekali penjualan. Sehingga dari keuntungan tersebut didapatkan BC ratio sebesar 1,52 dan waktu pengembalian investasi dalam kurun 5 bulan. Direktur Muhammad Abu Sofyan bertugas merencanakan, menjalankan, dan memimpin usaha triplek. Dalam hal ini, tugas direktur juga meliputi kerjasama dengan mitra, baik pemasok bahan baku plastik maupun pemasaran, sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Manajer persediaan bahan baku, Ajitri Nurlaili, bertugas mengatur dan memastikan ketersediaan bahan baku plastik yang disuplai dari para mitra, melakukan penyimpanan bahan baku yang telah terkumpul, dan memilah bahan baku sesuai jenis dan warna. Manajer pemasaran, Ahmad Noval Kurniawan Raroeng, bertugas untuk memasarkan hasil cacahan plastik kepada perusahaan daur ulang dan industri lain yang membutuhkan, menyusun strategi pengembangan jaringan pemasaran produk cacahan plastik, dan melakukan peramalan terhadap peluang pasar. Manajer produksi, Yuda Pratama Angesu, bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, dan kontrol dalam memastikan cacahan plastik yang dihasilkan sesuai standar yang ditetapkan. Manajer keuangan, Nia Maulidatul Hasanah, bertugas mengatur dan mencatat keluar masuknya keuangan dalam pengadaan bahan baku, proses produksi, pemeliharaan peralatan, dan pemasaran.